Halo teman-teman pecinta film horor di seluruh Asia, bagaimana? Apakah kalian masih kuat berpuasa? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film horor pengusiran setan terbaru berjudul The Pupp's Exorcist yang baru saja dirilis di bioskop. Film ini akan menceritakan tentang seorang anak yang kerasukan iblis super kuat dan Vatikan mengutus seorang pastor untuk membantu anak tersebut. Penasaran? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar pada tanggal 4 Juni tahun 1987 di sebuah desa bernama Tropea yang terletak di Italia, terlihat seorang pastor bernama Gabriele Amort yang datang ke desa itu untuk menangani kasus kerasukan yang dialami oleh seorang pemuda. Sebelum melakukan ritual, Gabriele memastikan terlebih dahulu apakah pemuda itu benar-benar kerasukan iblis atau tidak. Gabriel bertanya, kalau engkau memang kuat, mengapa tidak memasuki para pemuka agama? Mengapa harus merasuki seorang biasa? Kalau si iblis memang kuat, cobalah masuk ke dalam tubuh babi ini. Sehingga mendengar hal itu, si iblis menjadi emosi dan masuk ke babi tersebut. Akhirnya selesai, pemuda tersebut terbebas dari iblis. Kita berpindah ke dalam kota Caspila yang ada di Spanyol. Terlihat sebuah keluarga yang baru saja pindah ke tempat itu. Ada Julia si ibu dan kedua anaknya yang bernama Amy dan juga Henry. Kastil ini merupakan peninggalan dari suami Julia yang sudah meninggal. Mereka akan tinggal sementara di kastil ini sampai selesai direnovasi dan dijual kembali nantinya. Wow. What do you think, guys? Di sana ada seorang pastor bernama Esquibel yang menyambut mereka di sana. Amy, get off of there before you... Henry yang gabut memutuskan untuk menjelajah Rubanah. Di sana ia menemukan sebuah dinding yang berlubang dan begitu melihat ke dalam, ia seperti melihat sesuatu. Di sisi lain, Julia mencari Henry di kamar Amy, namun Amy sepertinya tidak peduli karena ia sebenarnya tak mau pindah ke tempat terpencil seperti ini. Di Roma, Italia, diadakan sebuah rapat mengenai kejadian eksorsisme yang dilakukan Pastor Gabriel kemarin, di mana pihak Vatikan tidak menyambut baik apa yang telah dilakukan Gabriel, karena sebenarnya Gabriel tidak mendapatkan izin dari Vatikan untuk melakukan eksorsisme. I use primitive psychology. Terlebih lagi, si Panjul ini sepertinya tak mempercayai akan adanya iblis. Ditambah lagi, si Panjul ini mengangkat kembali kasus seorang gadis bernama Rosalita yang sempat ditangani oleh Pastor Gabriel untuk melakukan eksorsim, namun gagal hingga gadis itu tewas. I think we all have to be careful of the congregation of the doctor. The church is under constant pressure to sharpen her relevance. What is your due diligence and process on the... Show respect to your superior. I do! Malam hari, Amy yang tak bisa tidur tiba-tiba mendengar suara sesuatu dari kamar Henry. Namun saat dicek tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, di sore hari ada seorang pekerja yang melihat ke dalam dinding yang sebelumnya dilihat oleh Henry. Namun karena gelap, mereka pun menyalakan suar. Ya, mengetahui ada endapan gas di tempat itu, mandor pun menarik semua pekerja pulang dan berhenti merenovasi kastil milik Julia. Terlebih lagi, di saat itu Henry tiba-tiba kejang dan berkata, kalian semua akan mati. You're all going to die. Julia pun membawa Henry ke rumah sakit lokal untuk diperiksa, namun yang aneh adalah semua organ vitalnya normal. Si dokter hanya menyarankan agar Julia membawa anaknya itu ke psikiater jika Henry melukai dirinya sendiri lagi. Setibanya di rumah, mereka pun langsung mengurus Henry. Namun tiba-tiba terjadi mati listrik dan Julia segera datang melihat keadaan Henry yang di sisi lain Amy pergi ke Rubanah untuk menghidupkan listrik kembali. What the fuck? Baby's hungry, you fat
Ya, iblis ini ternyata juga sangean dan si iblis meminta agar Julia memanggil seorang pastor sehingga Julia memanggil Esquibel untuk mengecek Henry. Namun ya, iblis itu ingin didatangi seorang pastor, namun bukan si Esquibel. Ternyata berita tersebut telah sampai kepada seorang paus yang ada di Roma, lebih tepatnya atasan pastor Gabriel. Si paus menjelaskan kalau ada seorang anak yang kerasukan iblis kuat, sehingga ia mengirimkan Gabriel untuk menangani kasus ini. Namun, Gabriel harus berhati-hati karena kastil tersebut dulunya menyebabkan masalah yang amat besar bagi Vatikan. Gabriel langsung pergi ke Spanyol dan sesampainya di kastil ia melihat banyak hal-hal aneh. Padre, buenos días. Akhirnya Esquibel bertemu dengan Gabriel yang ternyata Esquibel telah ngefans dengan Gabriel. Gabriele, come stai? Tanpa basa-basi, Esquibel langsung membawa Gabriel masuk untuk melihat keadaan Henry. Are you awake? Your prayers are worthless. Seperti biasa, Gabriel mengecek apakah Henry benar-benar kerasukan iblis, dan ternyata benar. Why are you possessing this boy? Your worst fear. Gabriel melakukan percakapan dengan iblis tersebut, dan yang membuat Gabriel terkejut adalah iblis itu sangatlah kuat, bahkan ia mengetahui nama Gabriel. I know your nightmares too. Ditambah lagi, tiba-tiba Henry muntah seekor burung merah yang membuat Gabriel langsung kabur. Gabe. Gabriel pun bilang, ini bukan iblis kaleng-kaleng ini. Iblis ini sangatlah kuat, bahkan ia tahu mengenai ketakutan Gabriel. Setelah memberitahu Julia tentang Henry yang dirasuki iblis kuat, mereka harus mencari sebuah petunjuk bagaimana iblis itu memasuki Henry. He was in the car accident that killed his father. Julia bilang Henry dulu mengalami kecelakaan dan melihat sendiri ayahnya tewas yang membuat Henry trauma sampai saat ini. Dan mungkin inilah yang membuat jalan iblis itu masuk ke tubuh Henry. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah mencari nama iblis tersebut agar bisa melakukan eksorsim. Amy mendengar suara ketukan sehingga ia mengecek ke kamar Henry. Dan tiba-tiba suara telepon pun berdering, namun ternyata itu adalah suara iblis tersebut. Gabriel pun bilang kepada Esquibel hanya ada satu cara untuk mengetahui nama iblis itu. Mereka harus berdoa tanpa putus dan Esquibel disuruh untuk melakukan doa tersebut. Sebelumnya, karena iblis itu bisa mempengaruhi masa lalu, Gabriel menyuruh Esquibel melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu. Mighty God, have mercy on you. Gabriel pun bilang apapun yang diucapkan iblis itu nanti, mereka tak boleh percaya dan tak boleh berinteraksi dengannya. Gabe. He looks a little scared. Gabe. Mereka langsung melakukan ritual untuk mencari nama iblis tersebut dan sepertinya iblis tersebut tetap melawan mereka. God, despite my unworthiness. Tiba-tiba terjadi mati lampu yang di saat itu Gabriel dihantui oleh Rosita. Ditambah lagi, si iblis juga memprovokasi Esquibel mengenai dirinya yang meniduri seorang wanita, padahal ia adalah seorang pastor, sehingga membuat Esquibel menjadi emosi dan... You took the bait. Di luar, akhirnya Esquibel bercerita tentang ia yang dahulu memiliki seorang kekasih yang dulu kekasihnya itu memaksa untuk menikah, namun Esquibel lebih memilih menjadi pastor. May Almighty God show you mercy. Esquibel bertanya siapa Rosalita. Gabriel menjawab Rosalita adalah seorang wanita yang kerasukan iblis. Iblis itu mengetahui dosa-dosa kita dan menggunakannya untuk mengalihkan perhatian. Mereka harus segera mencari nama iblis itu dan di saat itu Gabriel teringat dengan hal-hal aneh yang ada di pekarangan kastil ini. Take them at all costs. Do whatever you have to.
Gabriel langsung pergi mengeceknya. Di sana ia mendapati sebuah sumur yang tertutup segel Vatikan. Sementara Esquivel akan menjaga Henry di atas, Gabriel pun membuka sumur tersebut. Semua yang ada di rumah pun mendapatkan teror dari iblis itu setelah Gabriel membuka sumur tersebut. Gabriel pun terkejut setelah melihat sumur itu berisi banyak sekali tengkorak manusia. Setelah menyelamatkan mereka semua, Gabriel menyuruh agar mereka mengungsi terlebih dahulu ke ruang berdoa. Setelah itu, Gabriel pun mengajak Esquivel untuk melihat sesuatu yang ia temukan tadi. Gabriel pun memperlihatkan sumur tersebut yang di dalamnya juga terdapat simbol akuisisi gereja Spanyol. Di Rubanah, mereka menemukan simbol Vatikan pada lubang yang dilihat oleh Henry di awal. Ternyata itu adalah sebuah pintu yang di dalamnya terdapat ruangan rahasia berisi seseorang yang ada di dalam kerangkeng. Pria yang ada di kerangkeng itu sepertinya adalah seorang pelindung, dan akhirnya Gabriel dan Esquivel mendapatkan fakta mengerikan di dalam sana. Di ruangan lain, mereka menemukan mayat seorang pengusir iblis terkenal bernama Pastor Ojeda. Di dalam tubuhnya, mereka mendapatkan sebuah buku. Ada sebuah kisah mengenai beberapa malaikat yang diusir dari kerajaan surga karena tidak patuh perintah Tuhan. Sekitar 200 malaikat dilempar ke bumi. Salah satu tempat jatuhnya dipercaya berada di kastil ini. Ternyata kastil ini sebelumnya pernah didatangi Vatikan untuk menyegel iblis yang ada di sini. It's okay, Mommy. Proses penyegelan iblis di kastil telah memakan banyak korban para pastor-pastor Vatikan. Namun, akibat renovasi besar-besaran, Rubanah tempat Vatikan menyegel portal iblis pun melemah dan akhirnya iblis itu bebas dan merasuki Henry. Dan akhirnya mereka mengetahui nama iblis itu yang ternyata bernama Asmodeus, sang raja neraka. Esquivel teringat dengan kata-kata iblis itu pertama kali, yaitu bawakan pastor ke sini. Ternyata iblis itu bermaksud untuk merasuki Gabriel untuk pergi ke Vatikan guna menghancurkan semua gereja yang ada di sana. Sebelum menghadapi iblis itu, Gabriel pun melakukan pengakuan dosa. Ia bercerita saat muda dahulu Gabriel ikut berperang dan semua temannya mati di medan perang. Namun ia selamat dan akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang pastor. Suatu ketika Gabriel mengurusi kasus kerasukan seorang wanita bernama Rosalita. Namun Gabriel tahu Rosalita tak dimasuki oleh iblis. Rosalita hanya mengalami gangguan jiwa sehingga ia menyarankan kasus ini ke psikiater. Karena hal itu Rosalita malah memilih untuk bundir agar Gabriel merasa bersalah tak mengobatinya. Mereka pun segera melakukan ritual untuk melepaskan Asmodeus dari tubuh Henry. Hal tersebut tentunya tidak mudah dilakukan karena tubuh Henry sudah mulai melemah. Asmodeus menggunakan dosa-dosa mereka untuk melemahkan iman mereka melalui dosa-dosa masa lalu. You are the mind to be killed. I will so burn
Gabriel pun menyuruh Henry untuk melawan iblis tersebut dan tiba-tiba ada tulisan di perut Henry bahwa Tuhan tidak ada di sini. Ya, Asmodeus kini merasuki Amy juga untuk menyerang Julia. Karena tak ada pilihan lain, Gabriel pun akhirnya menukarkan jiwanya. Ia meminta Asmodeus pindah ke dalam dirinya dan menggunakannya sebagai boneka untuk menyerang Vatikan. Setelah berhasil pindah, kini Amy dan Henry sudah sembuh dan Esquibel meminta agar mereka semua pergi dari kastil ini, sementara Esquibel akan kembali untuk menyelamatkan Gabriel. Gabriel yang setengah sadar pun berusaha untuk bundir agar iblis itu tak menguasai dirinya, namun upayanya sia-sia. Gabriel mendapatkan harapan setelah ia melihat seorang wanita dengan kain putih datang. Namun, Esquibel pun sampai dan akhirnya adu mekanik terakhir antara Esquibel sang pastor amatir melawan Asmodeus sang raja neraka pun dimulai. Asmodeus kembali menggunakan dosa-dosa mereka. Ia memanggil kekasih Esquibel untuk melemahkannya. Your sins will Menggunakan peralatan, akhirnya mereka berdua dapat mengalahkan Asmodeus, sang raja neraka. Akhirnya selesai. Gabriel bangga dengan Esquibel yang bisa berkembang dengan pesat dan mereka sempat-sempatnya minum arak. Di Roma ternyata Paus masih hidup. Ditambah lagi Paus bangga dengan Gabriel yang dapat mengalahkan iblis kuat itu dan tak ketinggalan pula ia juga bangga dengan Esquibel. Kongregasi pun kini mengganti ketuanya, bukan lagi si Panjul di awal, melainkan kini adalah seorang temannya Gabriel. Mereka pun dibawa untuk melihat sebuah tempat penelitian. Masih ada 199 tempat iblis lagi yang harus mereka kalahkan, termasuk iblis seperti Lucifer dan lain-lain. Di akhir film, Gabriel Amorth masih berbakti kepada gereja sampai akhir hayatnya, yaitu ia meninggal pada tahun 2016 silam dan film pun berakhir. Yap, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa pencet tombol like-nya agar saya semakin semangat membuat konten alur cerita film yang ada di bioskop. Saya Mario, pamit undur diri dan adios. Wik,